Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gua Yan Triana di ngobrol bareng ala-ala. Kali ini gue mau review tentang Cidog nih. Kita mau tanya-tanya sama pemiliknya langsung nih. Yes. Dengan nama siapa? Nama Trisna. Trisna. Oke, gue bilangnya Akang, Abang apa gimana? Ya terserah nyamannya seperti apa. Oke. Yang penting. Tapi umumnya kan kalau pedagang itu disebutnya abang ya, abang tukang bakso kan pedagang juga. Ya. Tapi karena kita dari Sunda, oke gue bilang Akang. Oke, Kang Trisna, sejak berapa lama Anda berjualan Cidog? Ya lumayan lama sih ya. Udah sekitar 4 tahunan lah kurang lebih. 4 tahunan. Lumayan lama juga ya. Iya. Terus kenapa diberi namanya Cidog? Ya kan mungkin pada umumnya Cidog gitu yang saya namakan ini pada umumnya gitu ya, berjualan lain pasti namanya Cilor. Yoi. Kan? Nah, kenapa saya pengen beda dengan orang lain supaya bisa diingat. Ya ketika seseorang makan Cidog gitu kan, namanya Cidog yang saya jual, nah dia teringatnya Cidog bukan Cilor gitu. Jadi saya pengen menonjolkan sebuah ciri khas Sunda gitu. Biar kenapa? Biar gampang diingat orang aja gitu. Soalnya kan Cidog itu jarang-jarang pakai nama itu gitu ya. Iya. Ya, jadi seperti itulah. Oh, sejenis cilok ya, aci dicolok. Iya. Nah, kalau Cidog, aci dan endo gitu. Oke, mantap sekali. Boleh beradaptasi, tapi jangan kehilangan jati diri. Oke, Ya, mantap. Oh iya, gue ngerti. Jadi Anda berjualan Cidog ini keliling atau mangkal, Kang? Ya keliling lah. Karena biar bisa menjangkau ke pedesaan-pedesaan dan perkampungan gitu. Oke. Jadi selama 4 tahun ini, Akang ini berjualan di sini apa pindah tempat? Sepertinya keluar kota gitu, pernah alami berjualan di situ? Awal-awal memang saya pernah di luar kota, di Purwakarta. Ya. Awal dengan saudara saya berjualan keliling juga di motor. Ya kurang lebih 1 tahun lah. Nah, setelah itu saya memutuskan untuk mangkal dan bisa saya kembangkan Cidog itu di Purwakarta sehingga mencapai 3 tempat. Tiga tempat mangkal gitu ya. Nah setelah itu mungkin berjalannya waktu, proses kehidupan gitu ya. Terkadang ada di atas, ada di bawah ya. Waktu itu mungkin yang saat ini kita alami juga virus ya COVID-19 itu kan. Nah memutuskan saya untuk pulang ke kampung karena memang di kota sudah saya sudah tidak memungkinkan untuk berjualan di sana. Jadi akhirnya saya tetap milih berjualan di kampung agar saya bisa dekat dengan orang tua. Saya bisa melakukan aktivitas-aktivitas mungkin yang di kampung lah gitu, bisa berbaur dengan teman-teman yang ada di kampung gitu. Dan juga pengen mengembangkan di kampung juga. Oke. Terus kenapa Akang memilih berjualan? Seperti orang-orang lain memilihnya menjadi karyawan dengan gaji tetap per bulan kan seperti itu. Kalau berjualan kan tidak bisa dihitung ya, kadang ada, kadang enggak kan gitu. Nah, kenapa Akang memilih berjualan? Nah, jadi gini, kalau untuk jiwa saya pribadi ya, berjualan itu sebenarnya udah ada contohnya juga. Rasulullah juga kan contohnya berjualan lah gitu. Kenapa saya memilih berjualan? Sebab jiwa kita tuh bebas, tidak ada kekangan, tidak ada suruhan yang dimana kita mungkin ngerasa kurang bebas lah intinya seperti itu. Tapi di sisi lain jualan itu menurut saya nyaman gitu, lumayan nyaman lah berjualan, sebab berjualan itu memang kadang tidak tahu untungnya kapan, berapa. Jadi seperti ini Bang, kalau berjualan ya. Menurut saya pribadi, persepsi saya pribadi gitu. Oke. Kalau orang berjualan itu, jadi gini, kata-kata bijak nih Bang. Setinggi apapun pangkat yang Anda miliki, Anda adalah tetap seorang pegawai. Tapi sekecil apapun usaha yang Anda miliki, Anda adalah bosnya. Mungkin seperti itu. Oke, jadi alasan Anda memilih berjualan atau membuka usaha sendiri dengan alasan seperti itu? Iya. Cukup menggiurkan juga sih berjualan sendiri. Ya walaupun terkadang ya penghasilan kan kita tidak pernah tahu karena sehari-harinya itu sudah ditentukan sama yang di atas mungkin ya, Allah Subhanahu wa taala gitu kan.
Jadi kita hanya bisa ikhtiar, usaha, ya selebihnya mau sepi atau enggak, itu tergantung kita menyikapi sesuatu pemberiannya gitu. Jadi kalau kita tidak sabar, mungkin dari dulu saya udah mundur gitu kan. Tapi saya mencoba istiqomah, mau sepi atau tidak saya tetap berjalan. Dan ada kata-kata juga sih Bang, seperti ini. Ilmu tukang dagang itu sebenarnya satu kata. Gimana tuh? Susuganan ya, kalau bahasa Indonesia tuh susuganan itu apa ya? Susuganan. Mudah-mudahan kali ya. Ya, mudah-mudahan. Jadi ada harapan, mudah-mudahan besok bisa besar. Mudah-mudahan besoknya lagi ada lagi gitu rezekinya bertambah gitu ya, ilmunya satu itu. Terus ini untuk berjualan cidok ya tentu ada modal kan ya, udah jelas itu pasti ada modal. Dan modalnya itu berapa sih? Modal untuk bikin gerobak seperti ini sih kurang lebih 1 juta lah. 1 juta. 1 jutaan. Dan kalau mungkin untuk buka stand gitu, di lapak gitu, kurang lebih 1 stand itu 4 jutaan lah. 4 juta? Iya, 4 wah, juta. tahu. Mantap sekali ya abang ini 4 juta untuk bikin lapak guys. Oke. Terus sejenis karyawan ada waktu tertentu kan, masuk jam 7 atau pulang jam 5. Terus kalau dagang gini tentu ditentukan jamnya apa gimana nih? Oh ya, kalau soal itu pasti. Kan kalau waktu sekolah itu anak-anak tuh sekolah, ada jam-jam pagi. Jam-jam pagi itu saya berangkat dari rumah paling jam 6 gitu, untuk menuju tempat sekolahan gitu. Terus saya kejar target, nanti setelah pada masuk saya menunggu ke istirahat sambil keliling lah gitu di perkampungan gitu, sampai ke jam istirahat itu gitu. Terus penghasilannya gimana nih? Per bulan, rata-rata per bulannya berapa? Atau per hari lah? Minimal per hari berapa? Kalau misalkan per bulan saya belum pernah mengkalkulasikan lah gitu, memkalkulasikan. Kalau per hari juga ya saya tidak tentu juga. Terkadang ya bisa 100, bisa 150, bisa 200, bahkan bisa lebih lagi dari itu. Paling besar berapa? Ya paling besar ya sekitar 250 lah. Sehari itu ya? Sehari lah. Itu sudah habis semua ya? Ya habis semua. Paling kecilnya boleh tahu? Paling kecil paling saya 50.000 lah. Paling kembali modalnya itulah 50.000. Apakah Kang Tisna ini sudah berkeluarga? Saya belum berkeluarga. Saya masih sendiri. Jadi belum ada hal-hal yang membuat saya benar-benar semangat, membuat saya benar-benar fokus pada usaha tersebut. Sebab kadang saya ada rasa malasnya untuk usaha gitu. Namanya pedagang itu sebenarnya ada malasnya loh. Tentu bukan Anda doang sih sebagai pedagang, saya juga pasti ada sisi malasnya juga. Tapi ya bagaimana kita melawan rasa malas itulah. Nah, jadi mungkin belum waktunya juga saya untuk mencari. Saya masih fokus lah, masih fokus usaha, menjalankan usaha ini. Baru nanti supaya gini Bang, saya pengen bisa berdiri sendiri, bisa menghidupi diri saya dulu lah, atau bisa cukup dulu gitu. Baru saya mungkin bisa melangkah ke jalur pernikahan, punya istri lah gitu. Cukup gak untuk kebutuhan sehari-hari Anda ini? Kalau untuk kebutuhan alhamdulillah, untuk sehari-hari cukup lah gitu. Karena memang kan Cidog ini tidak harus menghabiskan modal banyak lah gitu. Jadi cukup ya, tergantung kita bisa memanage apa yang dihasilkan gitu. Oke. Apakah ada pekerjaan sampingan selain berjualan Cidog? Ya, kalau sampingan terkadang saya sering ya motongin rambut gitu ya. Lumayan lah gitu ya. Terus sampingannya palingan
bisa melukis di tembok-tembok gitu lah, tembok rumah gitu, dengan ya karakter atau gambar-gambar yang menarik lah. Cukup kreatif juga ya Anda. Aduh, mantap sekali nih Abang Trisna ini, mantap sekali nih. Terus harapan Anda ke depannya gimana nih Bang? Harapan saya ke depannya mungkin kan sekarang banyak karyawan yang di PHK. Ya, mereka jelas. Mungkin baguslah kerja di pabrik itu kan memang bagus, tapi terkadang ada waktu-waktunya. Iya, kalau jadi karyawan tetap. Tapi kalau sudah itu mereka jarang mempunyai kemampuan gitu kan. Kemampuan, oh saya mau buka usaha, tapi usaha apa, bingung mereka gitu. Terus mereka bingung juga, saya punya modal, gimana ini modalnya kemanain gitu kan. Nah, saya pengen mengajak orang-orang yang mungkin punya modal untuk bisa kreatif gitu. Kita bisa memperkenalkan kuliner-kuliner yang saya perjuangkan selama ini, juga mengembangkannya sehingga bisa menjadi franchise. Seperti halnya Chicken Sabana, Chicago, itu kan barang modal segerobaknya udah ciri khas. Nah, itu yang saya ingin tonjolkan, itu ciri khasnya gitu. Cidog itu kan kuning hitam ya. Ciri khasnya kuning hitam. Ada melehoynya juga. Itu sebagian arah saya untuk menonjolkan sebuah nama Cidog itu. Bisa dikenal umum lah, diingat. Jadi dengan ditambahkannya melehoy itu bisa diingat oleh orang lain gitu kali ya. Dengan ciri khas Cidog melehoy, bahwa Cidog melehoy itu pemiliknya Anda. Mungkin gitu ya, seperti itu. Jadi melehoy itu sebenarnya ada singkatannya. Itu singkatannya adalah menjadi lelaki harus optimis, yakin. Jadi kalau jadi laki-laki itu harus optimis, yakin. Sakti sekali. Jangan. Melehoy itu apa gitu. Tapi terkadang orang menafsirkan melehoy itu sebuah kata yang dulu pernah ada di stasiun TV. Ya, benar. Gue pernah lihat tuh, nonton acara itu, dan pernah dengar juga tentang melehoy itu. Dan gue amati nih, dari tadi gue amati nih gerobak lu, Kang. Terus gue lihat di sini ada tulisan anak yatim gratis. Maksudnya apa nih? Gimana nih? Sebenarnya saya tempelkan tulisan anak yatim gratis. Bukan saya untuk ria, bukan saya untuk sombong. Tapi terkadang anak kecil itu malu untuk mengungkapkan, ini saya anak yatim dan saya gak pernah tahu gitu mana aja anak yatim dan gak pernah. Terkadang kalau ditulis seperti ini, ada teman-temannya bilang gitu bilang, bang atau kang atau mang, ini ada anak yatim. Nah, itu mungkin fungsinya tulisan yang saya tempelkan ini gitu. Dan Anda kasih gratis ya? Ya, saya kasih gratis, alhamdulillah. Dan saya gak akan pernah merasa dirugikan atau rugi gitu, karena memang itu sudah kewajiban saya lah. Bisa memberi, dan Rasulullah juga mengajarkan saya pribadi atau kita sesama umat Islam harus saling berbagi gitu. Iya, benar juga sih kata Kang. Gue pernah baca juga hadis, nah gue lihat sedikit yang kita berikan, Allah akan membalasnya dengan yang lebih besar itu juga kan. Iya, tapi gini Kang, kita kan, saya pribadi juga sebagai tukang cidog gitu ya. Saya bisa beramal dari mana lagi gitu. Kalau enggak dicicil seperti ini untuk bangun masjid, untuk seperti itu, mungkin saya belum mampu ke hal-hal yang seperti itu. Tapi setidaknya hal kecil ini bisa membantu anak-anak ketika anak-anak gak punya duit terus nangis-nangis. Insya Allah juga saya akan berikan itu. Ya, kalau saya sih orangnya mungkin nggak tahu ya, suka terenyuh aja gitu. Entah itu anak kecil nangis atau mungkin ya anak yatim gitu. Terus di tulisan anak yatim gratis ini, terus di situ ada hashtag tentang kunikmati proses Tuhan. Nah, gue minta penjelasan dari lu, Kang. Jadi gini, Kang. Kenapa saya tuliskan hashtag
Ku nikmati prosesmu Tuhan, karena hidup ini adalah proses. Oke. Bagaimana kita bisa mencapai sesuatu hal yang besar kalau tidak ada proses? Semuanya pasti ada proses. Entah itu dari berjualan seperti ini, dan hal yang seperti ini saya anggap ini usaha besar, bukan usaha kecil. Kenapa saya sebutkan usaha besar? Karena kalau mungkin ini bisa jadi 10 motor gerobak yang kita jualkan, apa itu masih disebut usaha kecil tuh? Jadi saya nggak pernah menganggap ini usaha kecil. Kalau berkembang nggak ada kata lagi usaha kecil, gitu. Memang dalam usaha itu memang ada step by stepnya juga kan ya. Ya. Oke. Terus pengeluaran per hari Akang berapa? Kalau pengeluaran sih belum saya manage ya. Sebab kan hanya keperluan saya pribadi, dan mungkin bisa bantulah kalau di kampung saya kan berjualannya bisa bantu lauk pauk keluarga gitu, bisa bantu hal-hal yang lain yang ada di keluarga lah gitu, maksudnya sedikit-sedikit itu juga gitu. Boleh gue nyoba nih Kang cidognya? Masih ada kan? Boleh masih ada, boleh. Kita coba guys cidognya. Mana nih? Goreng dulu ya? Oke, siap. Digoreng. Mantap sekali. Wih, minyak panas, bro. Kurang baru. Mantap sekali. Oh, wangi guys. Wangi banget. Cukup menggiurkan kalau di bulan puasa ini, cukup membuat kebatalan gua nih, anjir. Plastik, bro. Anjay, mantap sekali. Saus. Ini apa nih? Saus. Ini saus racikan saya pribadi. Oke. Berarti ada tambahan yang lain ya? Di saus itu ada racikan. Iya. Sebab ini yang membedakan, terkadang rasa saus itu berbeda-beda. Oke. Ini udah tercampur bumbunya gitu. Asia. Oh, wis mantap. Asia. Oke. Nih. Oke, gue coba nih. Gaskeun, kita coba nih. Ini untuk harga nih berapa nih? Satu tusuk ini. Kalau untuk harga itu cuma 1000-an. Oke. Gue coba nih, guys. Amazing, mantap sekali. Aduh, nice nih, nice. Gue rekomen nih buat lu. Tentunya nih di Kampung Cibibul, Desa Cimenga, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Buat lu yang mau nyoba cidog melehoy nih, bisa DM Instagramnya Kang Trisna. Yang namanya Tris Basic gitu. Tris Basic. Trisnya TIRZ BAIC. Oke, Tris Basic. Lu bisa follow, nanti DM, dan dia pasti delivery kan? Bisa juga ya delivery? Bisa, bahkan jangkauan terdekat bisa free ongkir gitu. Bahkan ada bonus setiap pembelian yang banyak gitu. Ini juga bisa masuk di sejenis sajatan gitu ya? Ya bisa. Buat kamera gue nih, perwakilan buat kameramen gue nih. Perwakilan buat kameramen gue. Aduh. Mungkin sambil duduk ya lebih asik. Apa harapan Anda ke depannya nih tentang usaha ini? Harapan saya ke depannya mungkin cidog ini bisa saya kembangkan, juga bisa jadi makanan terfavorit mungkin ya. Jadi kaum milenial ini. Ya, dari kemarin ini sebenarnya dari zaman dulu udah ada gitu. Tapi saya ingin mencoba memperkenalkan makanan-makanan dulu. Dan ini bukan satu jenis aja. Saya jualan bukan sekedar cidog, ada mie gulung, ada telur gulung, kadang ada sosisnya gitu. Jadi bukan satu produk cidog aja. Cuma yang menonjol nama cidog gitu. Yang Anda utamain di depannya cidog ya. Berarti selain cidog yang lainnya seperti mie gulung atau sosis itu cuma pengisi. Oke. Mungkin Anda dari lulus sekolah ya, nggak langsung berjualan cidog, mungkin ada pekerjaan lain sebelum cidog? Kalau iya memang sebelumnya saya jadi kerja bangunan, pernah kerja di nungguin warung berjualan, terus ke catering juga
pernah ke sebuah klinik kesehatan. Nah di situ saya juga waktu di klinik senang berjualan. Mungkin oleh sebab itu saya mengundurkan diri dari pekerjaan klinik. Oke, di klinik itu Anda jadi apa? Dokter kah atau perawat? Kalau untuk dokter itu perlu ijazah yang benar-benar tinggi ya. Karena saya cuma asisten klinik aja gitu. Sebuah klinik ya. Pada akhirnya saya punya ide terbesit ya berjualan dan sampai saat Anda ini memutuskan keluar dari klinik untuk memutuskan bikin usaha sendiri. Ya. Seperti itulah. Sekarang karena sekarang lagi terkena dampak, semua negara itu terkena dampak COVID-19 ya. Dan beberapa perusahaan atau pabrik dan karyawan-karyawan yang lain, ada beberapa orang yang kena PHK. Tentunya mereka di sisi lain ada yang punya keahlian, mungkin dikembangkan dalam artian keahliannya itu dikembangkan dalam jenis usaha atau kreativitas yang lain. Dan terus masukan dari Anda nih Kang sebagai pedagang untuk mereka yang kena PHK, boleh silakan ya. Oke, nah masukan saya pribadi yang kena PHK karena COVID, ya musibah kita di Indonesia inilah ya. Jadi jangan patah semangat. Pekerjaan itu banyak. Terkadang kita hanya mengalahkan ego dan gengsi kita sendiri aja, supaya agar bisa berani, mentalnya juga harus benar-benar tinggi lah gitu untuk bisa usaha lain gitu. Jangan daripada kan kita berdiam diri di rumah terus kita gak ada penghasilan atau lagi banyak kebutuhan. Setidaknya berjualan hal-hal yang seperti ini tuh bisa membantu lah, walaupun mungkin terkadang milik itu kan berbeda-beda. Ya ada langsung sukses dari hal yang seperti ini gitu. Banyaklah, tidak sedikit dari yang berjualan keliling-keliling itu ada yang sukses gitu. Nah jadi yang terpenting itu kalau pengen buka usaha itu mental yang utama. Sebab walaupun ada modal besar, tapi kalau tidak ada mental itu sulit. Iya benar-benar sulit kan? Iya benar sekali. Mental itu memang penting juga sih. Ya walaupun memang dulunya juga awal-awal saya juga gengsi lah gitu, malu lah ya mungkin ya masih muda gitu kan, terus berjualan seperti ini. Nah dan pengalaman saya pernah nanya ke tukang cilok sebelumnya. Pak, kalau berjualan cilok itu per hari habis berapa gitu kan? Dan dia jawabnya habis 200 kadang 250 per hari. Dapatnya berarti 200 sampai 250 itu kalau dikalikan sebulan itu berapa coba? Sekitar 6 jutaan lah kurang lebih seperti itu. Ya. Apalagi kalau dia usahanya bagus, lagi dagangannya lagi laris banget, itu bisa mencapai dia jual 500 biji. Jadi sebenarnya ya gengsi itu hanya untuk orang yang tidak tahu apa? Tidak tahu untungnya. Kalau orang lain tahu untungnya dari berjualan yang seperti ini keliling, kalau tahu untungnya mungkin mereka juga bakal terjun ke perdagangan. Usaha sendiri, berdikari sendiri, tegak sendiri. Ini bikin wirausaha sendiri. Iya mantap. Itu. Dan untuk berjualan itu tentunya butuh kesabaran ya, jelas. Jelas itu sangat benar-benar jelas. Harus ada ilmu sabaran juga. Udah tentu nih dalam berjualan berkeliling ini ya pasti ke tempat-tempat yang berbeda-beda kan ya. Terus pasti adalah pengalaman menarik atau berkesan. Kalau pedagang sih udah jelas ya, kalau masuk sekolah itu ke sekolahan gitu kan ya, sekolahan seperti SMP, SMA, atau SD tentunya. Terus pasti banyak ciwi-ciwi dong ya. Ciwi-ciwi kan. Pasti ada pengalaman menarik. Boleh Anda ceritakan ya? Pengalaman ciwi-ciwi gitu ya. Ini mah aduh. Jadi pengalaman ciwi-ciwi saya pernah menemukan seorang gadis. Wih mantap. Gadis. Gadis itu dia coba dulu cidong. Setelah itu
sering beli gitu. Sering beli, oke. Entah tahu maksudnya karena enak, atau karena Kang ini ganteng. Mungkin bisa aja. Biasa aja gitu. Okay. Nah itu, terus-terusan beli. Nah dia cari mungkin di Facebook gitu. Saya punya Facebook. Oke. Nah juga dia mungkin cari alamat Facebook saya. Oh iya, browsing. Iya, browsing gitu. Terus dia kontak saya. Oke. Ini yang suka beli katanya gitu. Nah setelah itu berbincang-bincang ya, tanya-tanya, akhirnya dia ngungkapin perasaan, bro. Waduh, sakti sekali guys. Dan di situ saya merasa bingung gitu. Harus jawab apa. Di sisi lain saya alhamdulillah saya tidak memfokuskan diri saya untuk berpacaran untuk menjalankan usaha ini. Saya menghindari itu gitu. Mudah-mudahan saya juga bisa istiqomah. Nah jadi saya jawabnya alhamdulillah. Apa salah katanya dia, katanya gitu. Dia chat saya, apa salah saya suka sama gitu kan. Oke. Nah, saya bilang alhamdulillah tidak ada yang salah. Itu perasaan masing-masing, perasaan diri pribadi masing-masing lah. Saat si wanita ini mengungkapkan perasaannya kepada Akang nih, terus Akang jawabnya gimana nih? Apa Akang nerima dia atau dengan sangat ya gitulah Akang tahu dia. Kalau menerima kenyataannya tidak. Tidak. Kenapa nih? Tapi saya sampaikan dengan cara halus, dengan cara sopan, supaya agar dia juga paham apa yang saya rasakan juga. Karena memang cinta itu tidak mudah, bos. Oke, siap. Cinta itu sebuah anugerah yang terkadang apa yang kita suka dia juga belum tentu dia suka ke kita. Malah sebaliknya juga seperti itu kan. Jadi soal perasaan itu beda lah gitu. Tidak bisa kita semata-mata dia cantik kita suka. Belum tentu seperti itu. Kadang-kadang ada yang biasa. Terus kriteria Akang nih gimana nih? Cewek kita kan. Wah, cewek-cewek kok ini bahasnya jadi cewek-cewek. Alhamdulillah ya. Kalau laki-laki itu gak lepas dari yang namanya wanita, bos. Bagi saya untuk wanita itu sebenarnya cukup mempunyai dua sifat. Dua sifat, kirain dua. Dua sifat. Yang penting satu soleha. Soleha. Dia juga yang kedua tanggung jawab. Soleha, kalau dia tentu pasti soleha, dia juga pasti ngerti bagaimana dia memuliakan kita sebagai laki-laki. Nah kalau yang kedua, kalau dia tanggung jawab, sudah pasti dia paham itu tanggung jawab juga gitu kan. Jadi ngurus anak itu sebagian tanggung jawab. Itu mungkin yang terpenting akhlak sih itu. Akhlak yang mulia, soleh gitu. Jadi kriteria si Akang ini yang soleha dan bertanggung jawab. Buat lu nih cewek-cewek mau ke dia, minimal dua kriteria itu lu punya lah, baru lu bisa deketin dia kalau mau diterima sih. Saya nggak diterima nanti. Oke. Terus nih, apa yang udah dihasilkan nih Kang dari penjualan cidok ini? Kalau yang udah dihasilkan mungkin belum ada perbentukan sebuah barang atau hal yang lainnya. Mungkin pengalaman pribadi saya sendiri yang mungkin sangat bermanfaat ketika suatu saat saya sudah punya pengalaman yang sangat banyak di dalam usaha. Mungkin saya bisa mendirikan usaha yang lebih besar. Karena di dalam usaha itu tempat juga harus benar. Cara-cara kita melayani ke konsumen itu seperti apa gitu, kesopanannya harus ada, senyum sapanya harus ada, itu wajib sebenarnya supaya agar orang yang membeli kepada kita itu nyaman dengan pelayanan kita. Benar. Ya intinya puas lah ya dengan pelayanan. Itu sudah gak terasa nih, udah beberapa menit kita berbincang nih. Sebelumnya gue minta maaf telah mengganggu Anda ya, Kang Trisna. Tidak apa-apa. Terima kasih atas tester cidognya ini, guys. Dan harapan gue nih Kang buat Kang Trisna, semoga usahanya laris lah. Amin. Semoga menjadi usaha yang lebih besar lagi ke depannya. Amin. Saya doakan seperti itu. Dan kata bijak nih dari gue nih,
tentang usaha ini. Jadi kalau lu mau bangun usaha, minimal lu komitmen dulu. Setelah lu komitmen, baru eksistensi. Kalau lu komitmen, eksistensi bakal ngikutin lu. Oke guys, nanti sampai berjumpa lagi nanti. Ketemu lagi dengan gue di next video. Check it out. Gaskeun.